Perkenalkan kami dari Putri. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjawab soal dari laporan hasil week 2 dari akuntansi keuangan menengah 1. Ikut merupakan anggota kelompok dari grup D. Nah, terkait studi kasus di atas, saya akan menjawab soal chapter 1 soal 1, yaitu apa isu etika yang terlibat dalam kasus ini. Nah, isu etika utamanya adalah pelaporan keuangan yang curang atau fraud dan pelanggaran integritas profesional. Secara spesifik, para manajer ditekankan oleh manajemen atas Scott Sullivan untuk mencatat penyesuaian akhir dan jurnal tingkat tinggi yang tidak memiliki dasar akuntansi yang sah. Nah, hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya secara semu agar mencapai target proyeksi keuangan, yang pada akhirnya menipu investor. Nah, yang B, apakah Troy Norman bertindak secara tidak pantas atau tidak bermoral? Benar, Troy Norman bertindak tidak pantas. Meskipun Norman sebelumnya merasa khawatir, takut, dan sempat berniat mengundurkan diri, dan pada akhirnya dia tetap menuruti perintah untuk mencatat jurnal yang salah tersebut. Dalam etika profesi dan hukum, alasan hanya mengikuti perintah atau janji bahwa Anda tidak akan dipenjara bukan merupakan pembelaan yang sah. Dengan berpartisipasi mencatat jurnal yang dia tahu salah, ia gagal memenuhi kewajiban integritasnya, yang akhirnya membuat dia mengaku bersalah di pengadilan. Untuk pertanyaan yang C, apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Troy Norman? Yang pertama, saya akan menolak mencatat jurnal tersebut, karena jika tidak ada dasar akuntansinya, jurnal tidak boleh dibuat. Nah, yang kedua, saya akan melaporkan ke tingkat lebih tinggi, membawanya masalah ini ke komite audit atau dewan direksi. Nah, yang ketiga ada whistleblowing, atau jika jalur internal gagal, laporkan kecurangan ke regulator eksternal. Nah, yang terakhir saya akan mengundurkan diri sebagai langkah terakhir agar tidak terlibat secara hukum dan moral. Siapa saja pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Yang pertama ada manajemen perusahaan termasuk Mr. Sullivan, kedua Troy Roman dan staf akuntansi lainnya, ketiga investor dan pemegang saham, keempat kreditor dan pihak pemberi pinjaman, kelima ada karyawan perusahaan, lalu keenam auditor eksternal, ketujuh regulator dan otoritas pasar modal, dan yang terakhir ke-8 masyarakat umum yang bergantung pada transparansi laporan keuangan. Selanjutnya pada soal chapter 2, lebih tepatnya CA 2.5. Untuk jawaban yang A, penjualan tunai langganan majalah. Jika seluruh pendapatan diakui saat kas diterima, hal ini tidak tepat karena perusahaan belum memenuhi kewajibannya. Pada saat kas diterima, perusahaan masih memiliki kewajiban untuk mengirim majalah di masa depan. Secara akuntansi, jumlah tersebut harus dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, yang merupakan kewajiban. Untuk jawaban yang B, penerbitan majalah setiap bulan. Mengakui pendapatan setiap kali majalah diterbitkan. Ini sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan. Setiap bulan, perusahaan telah memenuhi sebagian kewajibannya. Jika langganan 12 bulan, maka setiap bulan diakui 1/12 dari total pendapatan. Yang terakhir, pada C, mengakui sebagian saat kas diterima dan sebagian saat penerbitan. Pendekatan ini tidak tepat, kecuali ada bagian jasa yang langsung diberikan saat pembayaran. Dalam kasus langganan majalah, tidak ada jasa yang langsung selesai saat kas diterima. Seluruh kewajiban berkaitan dengan pengiriman majalah di masa depan. Dengan begitu, pada saat kas diterima, dicatat sebagai kewajiban. Saat majalah diterbitkan setiap bulan, bagian pendapatan diakui. Alasan pengakuan biaya sebagai beban pada saat produk dijual. Biaya diakui sebagai beban saat produk dijual karena biaya tersebut digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi supaya adil dan sesuai, biaya dicatat pada periode yang sama dengan pendapatannya, atau prinsip matching. Selama produk belum terjual, biaya produksi masih dianggap sebagai persediaan atau aset karena masih punya manfaat ekonomi. Ketika produk terjual, manfaatnya sudah dipakai untuk menghasilkan pendapatan, sehingga biayanya berubah menjadi beban. Tujuannya agar laba yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya,
Apa dasar pemikiran yang mendasari kelayakan memperlakukan biaya sebagai beban dalam suatu periode tertentu daripada mengalokasikan biaya tersebut sebagai aset? Jawabannya adalah melalui prinsip pengakuan beban atau expense recognition principle, yaitu biaya langsung diakui sebagai beban pada periode berjalan ketika manfaat ekonomi dari pengeluaran tersebut sudah habis dikonsumsi atau tidak lagi memberikan manfaat di masa depan. Terakhir, dalam keadaan umum apa biaya sebaiknya diperlakukan sebagai aset bukan sebagai beban? Jelaskan. Jawabannya adalah biaya akan diakui sebagai aset ketika memberikan masa manfaat jangka panjang di masa depan lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun dan masih memperoleh nilai ekonomi di masa depan. Contoh-contohnya berupa biaya perolehan atau pengembangan aset, kemudian ada biaya persediaan atau inventory, dan terakhir adalah biaya aset tak wujud seperti hak paten maupun lisensi mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide 10 dengan soal beberapa beban dialokasikan ke periode akuntansi tertentu berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Jelaskan alasan yang mendasar pengakuan beban berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Jawabannya adalah biaya suatu aset dicatat sebagai beban secara bertahap apabila aset tersebut dipakai lebih dari satu periode, karena manfaatnya digunakan terus-menerus untuk menghasilkan pendapatan. Lalu, maka biayanya tidak boleh langsung diakui sekaligus. Biaya tersebut dibagi selama masa manfaat agar laba setiap periode terlihat wajar dan tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Contohnya, penyusutan mesin dan amortisasi software. Lalu soal berikutnya adalah identifikasi kondisi-kondisi di mana biaya sebaiknya diperlakukan sebagai kerugian. Jawaban dari saya adalah biaya dicatat sebagai kerugian jika sudah tidak memberikan manfaat ekonomi dan tidak membantu untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini biasanya terjadi karena kejadian tidak normal seperti kebakaran, pencurian, kerusakan aset, atau penjualan aset di bawah nilai bukunya, dan kerugian diakui pada saat terjadi karena perusahaan tidak lagi mendapatkan manfaat dari biaya tersebut. Sekian penjelasan dari grup kami, mohon maaf jika ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih.